Oke, semangat untuk adik Molly. Belajarnya ya terus. Kembali lagi bersama Miss Milen. Oke, hari ini kita akan membahas pelajaran fisika. Nah, kebetulan ada request nih dari adik Morli kelas 11 IPA dari SMA 1 Palembang. Oke, check it out. Mari kita lihat. Nah, pada kasus di sini terdapat 3 buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C ya. Dapat dilihat di sini bahwa dari benda A terhadap benda B ini memiliki jarak 4 meter. Dan dari benda A terhadap benda C itu memiliki jaraknya adalah 3 meter. Pertanyaannya adalah berapa besar nilai momen inersia total jika massa benda A, B, dan C adalah 1 kilogram. Yuk, mari kita lihat. Dikarenakan di sini pertanyaannya adalah momen inersia total, maka kita jumlahkan keseluruhan nilai momen inersia. Maka nilainya adalah inersia benda A ditambah nilai inersia benda B terhadap nilai inersia benda C. Nah, di mana nilai momen inersia itu adalah suatu nilai massa benda terhadap jarak berpangkat kuadrat ya. Nah, tapi kalau di soal ini dia memiliki poros putarnya ada di titik B. Artinya nih, misalnya ya di sini ada suatu benda berbentuk segitiga ya. Maka kakak tekan porosnya, kemudian kakak putar nih. Ketika diputar maka dia akan bergerak searah dengan jarum jam ya. Maka kalau kita lihat benda A memiliki massa 1 kg, jarak dari benda A ke B adalah 4 meter. Sedangkan pada benda B, dia memiliki massa 1 kg, tetapi jarak dari benda B terhadap poros ini adalah 0. Kenapa? Dikarenakan benda B ini berada di poros putar, sehingga dia tidak memiliki yang namanya momen inersia. Maka di sini nilai inersia B-nya tewas ya, atau dia bernilai 0, sehingga kita hanya fokus terhadap nilai inersia A ditambah inersia C. Oke, langsung saja kita masukkan bahwa nilai rumus inersia adalah massa benda A terhadap jarak benda A ke poros berpangkat kuadrat ditambah massa C dikali jarak RC berpangkat kuadrat. Oke, di mana masanya adalah 1 kg. Dapat dilihat benda A terhadap poros titik B itu bernilai 4 meter berpangkat kuadrat. Massa C juga bernilai 1 kg dikali dengan jarak. Nah, dari jarak benda C terhadap poros yaitu B, ini dapat kita lihat bahwa dia berlaku yang namanya Pitagoras ya. Dia berbentuk segitiga siku seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa jika di sini sisi tegaknya 3 meter, kemudian dia memiliki nilai 4 meter, maka sisi miringnya akan bernilai, ya, good job, betul, akan bernilai 5. Dari mana Kak? Pitagoras ya. Maka akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat nilainya 9 ditambah 16, maka dia akar 25. Berapa akar 25? Nilainya 5 ya, 5 kuadrat. Maka 4 kuadrat sama dengan, betul, 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 5 kuadrat berapa? Ya, 25. Maka 16 tambah 25 sama dengan 41 ya. Maka nilai inersia totalnya adalah 41. Dengan satuannya apa? Lihat, satuan dapat dilihat pada rumus. Masanya adalah kilogram dikali dengan apa?
Betul, jarak itu meter kubik. Maka nilai inersia total pada kasus soal pertama nilainya adalah 41 kg meter kuadrat. Oke. Next, soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Check it out. Nah, mari lihat di sini kasusnya sama ya seperti tadi, bahwa dia memiliki 3 buah benda, di mana terdapat benda A, benda B, dan benda C. Dia memiliki massa yang sama, yaitu 1 kilogram. Tetapi perbedaannya adalah pada sumbu putarnya, di mana sumbu putarnya ini berada di garis vertikal terhadap benda B. Ya. Pertanyaannya adalah berapa besar nilai momen inersia total yang terjadi pada benda sistem berikut ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dia memiliki titik putar ya, berarti dia berputar pada garis tegak ya, garis tegak. Jadi kalau kakak putar tuh seperti ini ya. Artinya fokus kita berada pada garis vertikal. Nah, maka didapatkan nilai inersia total itu sama dengan inersia benda A ditambah inersia benda B ditambah inersia benda C. Sama kasusnya seperti tadi. Kita lihat apakah terdapat benda pada porosnya ya, yaitu pada poros putar. Kalau dilihat di sini sumbu putarnya berada di garis vertikal ya. Apakah ada benda di sini terdeteksi? Iya, betul. Terdapat benda B lagi ya. Maka jarak benda B terhadap garis vertikal ini adalah 0 ya. Maka di sini dapat dilihat dia tidak terjadi yang namanya momen inersia. Kasusnya adalah massa dikali jarak, yaitu 1 dikali 0 kuadrat. Maka dia bernilai 0. Perbedaannya adalah jarak pada benda C terhadap poros ini berapa? Ya, kakak tarik nih. Dari benda C terhadap sumbu putarnya itu dapat dilihat karena A ke B itu 4 meter, itu akan sama dengan benda C terhadap garis vertikalnya pada sumbu putar. Maka di sini nilainya 4 meter. Nilainya adalah massa dikali jarak ya, massa A kali jarak A kuadrat ditambah massa C kali jarak C pangkat 2. Berapa nilai massanya? Nilai massanya adalah 1 kg. Jaraknya berapa dari A ke sumbu putar? 4 meter. Maka dikali 4 pangkat 2. Ditambah massa C sama ya, 1 kg. Tapi jaraknya kita lihat C terhadap sumbu putar nilainya berapa? 4 meter, sama ya, memiliki jarak yang sama. Maka di sini 4 kuadrat. 4 kuadrat kali 1 16 ditambah 16. Maka nilai inersia totalnya adalah 16 ditambah 16. Berapa nilainya? Jadi 32 dengan satunya kilogram meter kuadrat. Oke, gitu ya. Jadi walaupun dia memiliki sistem 3 benda yang sama dan massanya juga bernilai 1 kg, tapi dia memiliki nilai momen inersia ya ketika sumbu putarnya diletakkan pada tempat yang berbeda. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Oke. Nah, oke, semangat untuk adik Morli belajarnya. Oke, jangan pernah berhenti untuk berlatih. Selalu kakak ingatkan ya. Jika kalian belajar, jangan lupa diulangin lagi di rumah ya, kerjakan soal yang seperti. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita membahas tentang momen inersia. Next time nanti kakak akan membahas tentang momen gaya ya. Oke, tungguin ya, check it out. Bye bye. Thanks for watching. See you soon.